Halo. Oh, J. BJ. Buat kapan? Buat kapan tergantung panjenengan itu, Bu. Rujuk baliknya di bawah ke mata. Iya. Kalau mboten pakai banget dulu diagnosanya soalnya. Oh, enggak. Masih terdapat potensi lebih dari 25 juta peserta hipertensi pertanyaannya salah. Seluruh peserta terdiagnosa hipertensi Makasih ya, Bu. aktivitas fisik dianjurkan, namun juga sangat fleksibel seperti berjalan kaki, bersepeda, berenang, dan lainnya. Masa depan yang lebih sehat merupakan kita semua. Pilihan mendaftar untuk semua jika Indonesia lebih sehat wujudkan dan saatnya sehat bersama tiap bulan bolak-balik rumah sakit. Kalau sekarang sudah jadi buat yang pemberian semua kamar aku coba balik atau disebut pertama, kemudahan akses pelayanan kesehatan termasuk pelayanan obat, pengelolaan terapi obat yang tepat, dan ketiga, perlindungan terhadap risiko komplikasi obat. Bagaimana cara menjadi peserta pertama, setelah kamu dinyatakan stabil oleh dokter spesialis. Kedua,
OTW Bu. Ya ampun, single mawon. Ampun kali Pak, bisa kerencangi. Nak ke sekolah? Siswa. Gantos. Ya kurang ini sesame Pak. Mana dong? Itu kantornya Mbak Suma di tapi nek karep tapi kantor jual.
GSP Langkah sederhana, tidur bermakna. Aku mau di video nek antar nek sehingga aku kayak mana Pak yang beda di memang apa yang lain aku di dalam Ngapunten Bapak Ibu wonten ingkang dereng Sedap.
Satu lagi ya dong, tunggu satu ya. Seberapa sering screening riwayat kesehatan dilakukan? Cukup sekali dilakukan. Dan riwayat kesehatan bisa dilakukan di rumah apa aja. Caranya apa hanya menulis situasional pada hari akan menyesuaikan dengan usia dan jenis kelamin. Beberapa pesan melakukan seleksi dari web screening BPJS. Apabila hasil screening riwayat kesehatan menunjukkan bisa negatif, maka protokol kesehatan tentang latihan fisik minimal 30 menit setiap hari. Apabila hasil screening riwayat kesehatan risiko penyakit, segera konsultasikan dengan dokter dan memperhatikan screening kesehatan. Sebagai berikut. Bareng kalau Pak Parmono. Dudek loh. Udah dudek. Pati. Nah, iya ngaji. Langsung gitu. Jangan kan katut. Katut gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom, berkah dalam Bapak Ibu. Terima kasih atas sampel pendidikan dari kelolaan di sini ya. Semuanya sehat-sehat semua toh? Itunya kegeser jadi geser tuh. Nggak boleh ya.
itunya. Nah, Ya. Ya semua ya Bu. Rezekinya lancar. Amin. Lancar nggak lancar harus merah terus ya Bu. Ya. Ya ini saya diberi tugas sama dokter Bagus ya untuk isi prolanis dan materinya tentang cara aman untuk menggunakan obat tensi. Jadi kan kita semua ibu-ibu semua pasti pernah yang tensinya tinggi pasti gak asing sama obat tensi ya. Dan obat itu gak hanya sekedar diminum tapi juga diperhatikan minumnya waktunya kapan, terus jamnya berapa, terus makannya bagusnya sebelum apa, sama dosisnya berapa Ini dari saya dan dari Jogja. Terus ini tujuannya adalah memahami manfaat obat tensi, penggunaannya sesuai resep dan mencegah kesalahan penggunaan obat. Selain itu juga nanti kalau kita konsumsinya nggak teratur atau nggak sesuai dengan dosis kan ada efek samping dan bahaya yang perlu kita pahami sama-sama ya. Nah, kita tahu kalau kemarin tensi itu adalah kondisi tekanan darah yang tinggi ya, dan kadang gejalanya itu nggak timbul, kadang makanya disebut sebagai silent killer ya. Nah, kalau misalnya tidak terkontrol manifestasinya bisa banyak ya, seperti stroke, jantung, dan lain-lain. Kenapa sih kok obat tensi itu diperlukan? Jelas yang pertama untuk mengontrol tekanan darah. Kalau tekanan darahnya sudah terkontrol, pasti resiko komplikasinya semakin kecil. Nah, kalau teratur diminum, pasti obatnya itu bekerjanya maksimal ya Bapak Ibu. Terus perubahannya juga harus dibarengi dengan hal-hal lain, dari pola makan, dari olahraga, dari pikiran juga bisa. Makanya ini jadi satu kombinasi yang penting, karena kalau kita lihat tadi salah satu komplikasi terbesarnya kan stroke dan penyakit jantung dan ginjal ya. Nah itu ternyata 80% penyebabnya karena hipertensi. Jadi kalau Bapak Ibu semua bisa kontrol tensinya dengan baik, ya resiko 80% itu nggak ada. Kan obatnya gampang, tinggal minum obat teratur aja sebenarnya. Dan targetnya kalau bisa tensinya di bawah 140 ke bawah, nanti pelan-pelan jadi 140. Kalau udah 140 ke bawah, insya Allah aman ya. Insya Allah nggak sampai masuk. Nah, lalu prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan yang pertama, obatnya sesuai dulu. Kita diberi dokter obat tensi nanti dijelaskan juga oleh dari bagian farmasi ya. Ini waktunya kapan, terus dosisnya berapa, waktunya kapan, lama pengobatan berapa, sama yang penting dari anjuran tenaga kesehatan dari dokter, dari perawat. Karena apa? Kalau misalnya Bapak Ibu tahu tensinya tinggi terus beli di apotek, nanti nggak tahu kontrolnya berapa, kadang bisa anjlok. Kadang efek sampingnya banyak nih, bisa bikin batuk, bisa macam-macam, bisa kakinya bengkak dan lain-lain. Jadi ini perlu kontrol ke dokter dan ke tenaga medis ya. Nah, lalu selain tadi dari waktu, dari anjuran dokter, juga jangan ubah dosis obat sendiri ya Bapak Ibu ya. Terus tambah juga nggak boleh. Jadi dosisnya dinaikkan langsung 2 tablet diminum jangan. Frekuensinya diminum juga tadinya sehari 2 kali atau sehari sekali, 2 sehari 3 kali ya nggak boleh ya. Pokoknya jangan menghentikan atau jangan menambah tanpa konsultasi kepada dokter ya, biar aman nanti. Nah, terus waktunya juga harus dipilih yang paling kita ingat. Jangan minum obat tensi yang misalnya malam hari, jangan misalnya ya jam tidur dulu baru minum, tapi lebih baik sebelum tidur. Dan semua obat tensi itu jenisnya kan beda-beda. Minum
minumnya harus jamnya kalau bisa sama. Katakanlah kalau amlodipin yang 10 mili misalnya pagi jam 8 sebelum aktivitas fisik diminum aja jam 8 terus, karena itu mempengaruhi fungsinya Bu. Kadang kita udah minum obat amlodipin jam 8, besoknya jam 10, besoknya lagi jam 6 pagi, malah nanti kontrolnya tensinya nggak jadi terkontrol. Lebih baik dikontrol karena waktu obat itu kan ada waktu paruhnya. Ibaratnya waktu bagian obat di tubuh itu mengaruhi fungsi-fungsi organ kita itu kan ada waktunya. Jadi harus dipasti sama metabolisme tubuh kita. Jadi waktu itu sangat penting sekali ya untuk obat tensi dan terutama juga obat gula juga penting banget. Terus jangan sengaja melewatkan dosis ya. Kadang kita bosan, kadang memang ya susah namanya. Tapi memang itu tanggung jawab kita terhadap diri kita sendiri, terhadap tubuh kita. Karena memang dianggap aja sebagai teman hidup ya. Kalau teman hidup kan kadang sama suami atau istri kadang ya sok permet-permet ya. Tapi kadang ya senang bareng, kadang ya gandengan, kadang ya ada nesu-nesu siti ya. Tapi kan itu wajar, teman hidup kan. Teman hidup kan nggak harus selalu senang-senang ya. Tapi kan teman paling baik kita justru yang saat teman ini sangat baik ya. Ya dianggap aja Pak, penyakit itu seperti itu. Jadi harus minum rokok kesel, rokok senang, rokok ya apa-apa aja. Nah, ini kan kadang kita sering nemu ya sebagai tenaga medis. Kalau misalnya tensi lidah turun, obatnya kok dihentikan. Padahal kalau obat tensi itu udah mengontrol dan harus diminum setiap saat, setiap hari. Nah, karena apa kalau misalnya nanti tiba-tiba berhenti karena riwayat itu berdarah itu sudah kena obat, nanti malah bisa naiknya lebih tinggi. Ya, resiko lebih tinggi. Pembuluh darah kita kan harus terkontrol itu. Resikonya banyak. Kemarin kan kalau Bapak Ibu yang datang minum obat tensi kan resikonya banyak, stroke dan lain-lain itu ya. Nah itu, apalagi kalau tekannya langsung naik tinggi, itu malah sangat beresiko sekali nih. Jadi udah diminum aja ya, kalau udah terkontrol tetap diminum aja biar aman. Nah kalau misalnya dilalai Bapak Ibu kelupaan, ya ada beberapa yang harus dikerjakan. Yang pertama, jadi paling dekat dengan jadwal berikutnya. Kalau sehari 2 kali misalnya yang lupa pagi, misalnya tak perlu dipin lupa, yang malamnya atau sorenya kapsul gitu ya, atau sebaliknya gitu, ya udah, ya kapsulnya yang diminum. Kalau dua-duanya lupa, ya dimulainya yang hari berikutnya. Makanya misalnya Bapak Ibu lupa ya, buat catatan aja tiap hari, buat kotak sebulan 30 hari gitu kan. Kita bikin aku udah dapat obat 2 atau 1 obat pagi gitu disimpan, kita bisa ditempel nanti kalau yang kita bisa lihat, biar nanti minum dulu udah masuk kita semua itu ya. Terus ya ini juga jangan menggunakan obat orang lain, apalagi obat suami suami atau istrinya. Kalau misalnya obatnya beda, dilawan obatnya ibu atau bapak obat gula, padahal ibu boten gula, ya nanti malah Tapi kalau paracetamol kan boleh toh. iya boleh. Yang penting jangan pilih obat-obat yang obat gula atau obat tensi ya. Ya. Nah yang ini juga penting, kenali nama obatnya apa. Jadi kita ibu semua bapak ibu semua harus tahu obatnya yang dikasih dokter itu apa. Sama lebih baik lagi kalau dosisnya berapa. Amlodipin kan ada yang 5 mili, 10 mili kan. ya, kapsul ada yang 25, 12 setengah ya, terus ada yang 40 mili macam-macam ya. Terus ya diri saja dibuat daftarnya. Dan ini perlu juga nanti kalau misalnya bapak ibu kontrol, nanti kita tahu kalau oh ternyata sudah minum amlodipin pagi, kalau masih tinggi nanti tinggal tambah obat, atau nanti perlu diganti obat yang bisa mengontrolnya.
jadi biar gampang cepat efektif bekerja. Ini juga dari coba juga tadi udah. Waktu minum juga ya Bu, Bapak Ibu ya, penting ya. Waktunya harus sama. Oke. Nah ini obat tensi itu sebenarnya macam-macam ya. Ada 5 macam yang paling kita sering temui khususnya di Indonesia. Captopril ada efek sampingnya kalau misalnya beli tanpa kontrol dokter, batuk yang paling sering. Jadi nanti Bapak Ibu ketika ke dokternya aja misalnya, maka ini captopril batuk ya dok. Nah nanti bisa diganti obat lain, apalagi batuk parah. Nah juga bisa pusing karena awal terapi. Kalau misalnya ada efek samping itu ya matur mawon, nanti diganti atau ditambah obat lainnya. Terus ini yang biasanya PRP biasanya, losartan, valsartan. Ini juga obat yang cukup kuat ya Bapak Ibu. Jadi ini perlu konsultasi, jangan beli di apotek langsung. Ini relatif ya ada efek sampingnya, tapi efek sampingnya lebih sedikit daripada captopril. Terus CCB itu golongan calcium channel blocker, amlodipin contohnya. Yang paling sering efeknya itu kakinya bengkak. Jadi bengkak karena penggunaan obat. Tapi ya tergantung aja kondisi. Misalnya bengkak udah lama dan cukup serius, konsultasi aja ya dokter. Tapi ini tidak semua ya Bapak Ibu. Ini maksudnya dikasih tahu ini biar misalnya ada gejala itu langsung disampaikan gitu, jangan diingat ya. Terus kita bloker kayak seperti ya pasien-pasien rumah sakit biasanya. Jadi nggak begitu sering kita temui. Diuretik ini kayak furosemid, HCT gitu ya. Ini biasanya minumnya pagi hari aja karena efek sampingnya nanti kayak kimis, jadi lubang cairan gitu ya. Nah, yang perlu dilakukan kalau misalnya ada efek samping itu jangan dihentikan obatnya. Terus dicatat keluhannya aja kapan munculnya, frekuensi ini berapa dicatat, lalu pas kontak dimasukin ke dokter, ke perawat gitu ya. Kalau misalnya gejala berat lagi kayak nyeri dada, sesak napas, keringat dingin ya baru langsung ke dokter atau ke IGD terdekat. Nah ini juga apa efek samping lain, pusing sakit ini juga bisa. Kalau misalnya Bapak Ibu mengkonsumsi obat-obat kayak obat flu itu kan memang ada reaksi double sama obat tensi, jadi dimatur kemauan nanti karena ada penyesuaian diri, walaupun ini nggak begitu signifikan ya, tapi dimatur aja misalnya bila lagi minum obat tensi sama obat flu dimatur kemauan, apa nanti dijaraki aja ya 1-2 jam gitu Pak Ibu ya, karena kalau double gitu langsung nanti malah anjlok dari sini, dijaraki aja. Ya obat nyeri juga sama ya Bapak Ibu, obat nyeri dan obat flu juga. Kalau bisa ya obat jamu yang buat sendiri ya. Ya jangan beli yang ini karena kita kadang obat itu juga ada kandungan dari obat farmasi loh. Jadi paling bagus jamu itu ya jamu yang buat sendiri dari bahan-bahan sendiri. Produk dewi itu malah lebih bagus karena bahannya lebih alami loh Bapak Ibu. Nah ini juga untuk obatnya nanti harus sesuai petunjuk kemasan. Hindari dari kelembapan, panas, ataupun dari air. Juga jauhkan dari anak-anak. Setiap minum obat diperiksa dulu kadarnya berapa. Pada lahirnya tanggal berapa, tahun berapa itu harus diperhatikan. Nah ini kalau bisa setiap hari diukur potensi berapa. Terus dicatat aja nanti itu lebih membantu dokter untuk ngasih tata laksananya gimana, karena kalau udah terkontrol bagus, setiap hari bagus nanti obatnya bisa disesuaikan, bisa ditambah atau malah kadang dikurangi bisa ya. Nah ini saya tidak lupa mengingatkan tetap
penyebab garam, makanannya aktivitas ini harus teratur, jalan aja yang paling aman ya, jalan cepet lah. Rokok juga nggak boleh, alkohol nggak boleh. Lalu yang paling penting kelola stres dan tidurnya yang cukup ya. Tanda bahaya tetap saya dengarkan terus, ada nyeri dada, sesak napas, ada kelemahan di bagian tangan kaki atau bagian wajah perut, lidahnya miring, terus tiba-tiba nggak sadar, gangguan bicara, kelihatan dada, pusing banget, pusing yang paling pusing seumur hidup ya Bu, itu nanti langsung ke IGD aja karena ada resiko lah ya guys. Cuma tadi 80% ya karena harus terkontrol tensinya ya udah insya Allah itu nggak terjadi kalau bapak ibu kontrol tensi dan lain-lainnya, gula, tensi, kolesterol terkontrol saja. Nah tadi ya dibaca terus ya bapak ibu setiap sebulan 10 hari dicetak-cetak aja obatnya apa, jamnya jam berapa biar nggak lupa. Nah ini kalau gampangannya dirangkum jadi sambal ini ya, sambal atau akronis ya ini. Jadi S yang pertama selalu rutin sesuai jam dan waktunya. Terus A, aturan dokter, jadi sesuai dengan dosis yang diberikan dokter, jangan beli sendiri, jangan minum obat sendiri. M, makannya dijaga, batasi terutama garam, kafein, terus alkohol, terus baca label, sebelum minum obat baca label dulu, jangan sampai nanti obatnya bapak yang diminum. Terus awasi efek samping seperti tadi ada bengkak, ada batu, ada tiba-tiba berdebar jantungnya, itu di gadai. Terus lapor suplemen ini nanti dimaturin ke perawat atau ke apoteker atau ke dokter, bilang mengkonsumsi obat flu, obat jamu dan lain-lain, biar nanti dijarai aja obatnya ya. Pesan utamanya ya jangan minum sesuai resep, ya. jangan menghentikan. Kalau menghentikan harus dokter. Betul. Jangan ragu kalau misalnya ada efek samping. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Nanti kalau silakan nanti kalau setelah ini mau saya tanya di sini boleh. Terima kasih. Maaf Pak, ada pertanyaan sedikit. Iya. Terima kasih. Yang saya tanyakan tentang minum obat itu biasanya ada yang sebelum makan, itu terutama sebelum makan itu jarak waktunya dengan makan itu kira-kira berapa? Karena sudah saya alami itu minum obat dulu sebelum makan, kemudian saat tenggang waktu kira-kira 1 jam. Iya. Efek sampingnya itu terasa Itu obat gula ya Pak? iya. Iya. Karena obat gula memang ada yang langsung menurunkan gula tuh. Jadi kalau obat gula itu memang harus paling bagus minum langsung makan nggak apa-apa. Kalau obat gula ya. Karena berisiko sekali hipoglikemi, gula darah itu. Yang saya alami semacam itu. Iya. Gitu. Karena justru obat gula itu sebelum makan persis Pak, jangan dijarai sejam. Oh gitu ya. Sebelum makan persis, langsung minum, langsung makan aja. Oh iya iya. Tapi dengan misalnya Yesus makan belum mau ya jangan minum obat dulu. Tetap batasnya ya tetap di bawah jam 9 dan sedang minum makan. Minum obat langsung. Ya. Tapi kalau obat tensi itu resikonya nggak seperti obat gula. Ya tetap harus makan, cuma jarak sejam boleh. Karena nggak langsung ngedrop, jadi beda fungsinya, beda karakter obat. Oke gimana? Ya terima kasih.
biasanya walaupun kita tidak minum obat tapi dalam perjalanan jauh katakan itu habis itu perjalanan panjang itu biasanya bengkak-bengkak. Tapi kalau kita ada aktivitas kata nyukur sendiri walaupun perjalanan jauh itu kok tidak bengkak itu gimana anunya? Iya benar Pak. Betul memang fisiologis tubuh kita begitu. Kalau perjalanan jauh, apalagi kalau misalnya lebih dari 5 jam gitu ya, Iya. memang pembuluh darah kita nekuk kan ya, nggak bisa naik karena di sini itu kan selain jantung, di sini ada vena. Vena itu yang memompa darah dari sel dibuang ke jantung lagi. Jadi udah katup ya. Nah di situ lah kalau Pak jadi alirannya di situ nggak lancar kalau nekuk. Oh iya. Iya. Tapi kalau nyupir kan Nah kalau itu kan udah masih gerak kakinya ada pergerakan di situ karena selain dari pompa katup itu kita bergerak ini juga darahnya mengalir, jadi selalu banyak bergerak mengalir. Ada sering bingingan kan kalau naik mobil nggak nyetir gitu kan, kalau nyetir malah enggak. Baiknya ya kalau ini ada istirahatnya, diselanjutkan gerakan. Apa Pak? Iya. Ada orang yang seperti itu Mas, bangun dari paling nanti pembuluh darah gimana? Cuma yang paling bagusan yang paling normal, karena nggak memakai jadi yang paling normal aja. Ada sering pusing Mas, sering pusing. Ya. Nanti nih misalnya masih kayak gitu ya, coba nanti dipikirkan ya dokter dalam aja dokter dalam urusan. Karena takutnya bukan masalah yang ada pembuluh darah di sini ya, tergantung jadi apa kualitas pompanya beda loh kiri dan kanan. Sering kayak gitu ya dari dulu. Nggak apa-apa nanti ada obatnya. Misalnya masih yang gitu ya nanti kontrol aja kita berikan dokter jantung. Ada lagi Bapak Ibu? Obat sih maksudnya ya? Iya. Aman Bu. Aman karena malah justru menjaga ginjalnya. Iya, yang penting minumnya tetap banyak. Karena obat tensi malah menjaga ginjal tak bisa. Kalau malah tensinya tinggi, rusak ginjal. Harus minum tiap hari, itu aman. Tiap hari aman dengan catatan harus dikasih minum air putih ya cukup 2 liter per hari, 2 liter lebih lah kalau bisa. Iya. Kalau malam nggak boleh minum banyak. Iya. Maksimal jam berapa? 8 malam terakhir minum. Jam 7, 8 itu terakhir minum. Yang bahaya itu pagi sampai siang sampai sore. Kadang-kadang saya itu katanya tapi tidak apa-apa. Maksudnya dulu kan saya pernah itu dokter Priscilla itu ada jantung koroner gitu, soalnya saya konsumsi obat tapi kok saya takut ya lama-lama kok sudah hilang sendiri. Tapi saya nggak konsumsi obat, ikut ini kan Orang direkam jantung sama direkam jantung juga. dulu bisa iya ikut jantung gitu. Tapi sering tapi sembuh. Iya. Nggak apa-apa yang penting prinsipnya kalau ada riwayat seperti itu ya tensinya yang harus dikontrol sama kolesterol. Tensi kolesterol juga. Nggak apa-apa nanti ada usaha. Ya, yang paling aman buat aman tapi kalau olahraga yang berat ya. Ya olahraganya lansia. Ya tenang, jalan gitu nggak apa-apa. Setiap hari malah bagus itu. Jangan olahraga kompetisi ya. Ada lagi Bapak Ibu? Ada kucing nikmati. Ada kucing yang nanti nikmati.
Betul lagi. Kalau gitu saya cukup sekian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Yang semoga kita bisa ketemu lagi dalam kondisi yang baik. Ya, ya. Amin. Ya, sehat dan rezekinya lancar.